Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim penilai, asesor, sertifikasi dosen pada kegiatan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Akbar Wahbi, dosen pada Home Base Administrasi Bisnis, jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah Ekonomi Bisnis dengan metode pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery ini adalah penyampaian materi mata kuliah yang akan saya bawakan secara langsung, kemudian di dalamnya akan ada interaksi antara dosen dan mahasiswa terkait dengan materi yang saya bawakan, dan di akhir dari mata kuliah ada asesmen dalam bentuk diskusi kelompok, di mana dalam diskusi tersebut akan membahas 2 kasus dalam organisasi bisnis terkait dengan materi yang akan saya bawakan. Adapun deskripsi mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu membahas mengenai ekonomi baik dalam skala mikro, yaitu tindakan ekonomi dan interaksi antar pelaku ekonomi, serta kajian perekonomian secara holistik atau makro dari aspek negara, perusahaan, industri, dan unit bisnis yang dikaitkan dengan lingkungan bisnis. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang administrasi. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, dapat mengenali dan mengukur potensi bisnis secara komprehensif. Dan yang terakhir, mampu menggunakan model-model atau perancangan model bisnis. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah mengikuti mata kuliah, diharapkan mahasiswa mengetahui, memahami, mengaplikasikan konsep dasar serta prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi makro dan mikro, serta dapat menggunakan logika berpikir untuk mengevaluasi dari suatu permasalahan bisnis dengan menggunakan konsep dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang telah dipelajari. Adapun materi-materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu ekonomi, dan yang kedua ruang lingkup ekonomi dan jenis ilmu ekonomi, yang ketiga ruang lingkup bisnis, yang keempat tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, yang kelima kelangkaan dan faktor penyebabnya, selanjutnya biaya, peluang, dan skala prioritas, yang ketujuh masalah pokok ekonomi, yang kedelapan sistem ekonomi, struktur pasar, pelaku kegiatan ekonomi dan peranannya, dan selanjutnya model diagram interaksi antara pelaku ekonomi, kemudian perilaku konsumen dan produsen, selanjutnya teori kepuasan konsumen, dan yang kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan manusia. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini yaitu terdiri atas 3 indikator. Yang pertama, kehadiran sebesar 20%, kemudian penugasan yaitu 30%, dan kemudian UTS dengan kontribusi sebesar 50%. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri atas buku dan juga beberapa jurnal. Yang pertama, buku dari Philip dan Kotler, kemudian juga Griffin, Ricky, dan Ronald J. Bird, kemudian beberapa jurnal yaitu dari Sadono, kemudian juga dari Velasquez, kemudian juga dari Shaw, dan juga Beckham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa pada hari ini, di mana hari ini kita akan membahas mata kuliah ekonomi bisnis di pertemuan ketiga. Ya,
Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai perkuliahan, ya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya materi yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat, ya, bisa dipahami dengan baik sehingga bisa kalian aplikasikan ketika kalian lulus nanti. Doa sapimpin, berdoa dimulai, ya doa selesai. Ya jadi ini adalah salah satu kutipan ya dari Nelson Mandela. Jadi kenapa kita harus belajar? Karena pendidikan itu adalah salah satu senjata paling mematikan di dunia. Maksudnya apa? Karena dengan pendidikan itu orang dapat menguasai dunia. Ya, jadi harapan saya dari materi hari ini dipahami dengan baik, diikuti dengan baik sehingga ilmunya bisa tertanam dengan baik kepada kalian semua dan dapat diaplikasikan ke masyarakat nanti ke depannya. Ya jadi ini ya schedule kita punya kegiatan tentang mata kuliah. Jadi di tanggal 9 hari ini di bulan 7 2025 kita akan bahas tentang bisnis dan ruang lingkupnya atau ruang lingkup bisnis ya. Nah, untuk tujuan kita hari ini, untuk tujuan mata kuliah itu ada 4 yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang konsep bisnis. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan tentang elemen-elemen penting ya yang ada dalam ruang lingkup bisnis. Dan yang ketiga itu kita akan berbicara tentang konsep dari corporate social responsibility atau orang biasa kenal dengan CSR ya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang etika bisnis atau bisnis etik ya. Ya jadi sekedar pengantar. Kemarin kan kita sudah bahas tentang tentang ekonomi ya, ekonomi. Ada yang bisa jawab, sampaikan kepada saya, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi? Apa yang menjadi dasar kegiatan ekonomi bisa berjalan di masyarakat? Di pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada 2 yang menjadi dasar, yaitu karena faktor kelangkaan atau scarcity dan adanya kebutuhan dari masyarakat. Itu gambaran besar kenapa proses ekonomi itu berjalan di masyarakat. Karena adanya kelangkaan atau scarcity dan adanya kebutuhan dari masyarakat. Kenapa ini menjadi dasar? Ya karena kita tahu bahwa masyarakat itu kebutuhannya dia tidak terbatas. Hari ini maunya A, besok maunya B. Tapi di sisi lain karena kemauannya tidak terbatas, ya ada sumber daya yang sifatnya terbatas. Ya, nah, sehingga dari proses ini menciptakan peluang. Peluangnya apa ya? Itulah dia proses munculnya kegiatan bisnis. Sebelumnya saya mau tanya, di sini sudah ada yang berkegiatan atau melakukan kegiatan bisnis? Apapun itu, baik dalam jual beli ataupun jasa ataupun apapun itu. Ada? Bulan? Apa? Per kelompok. Apa itu bisnisnya? Untuk sekarang ini kita lagi lakukan penjualan basreng. Penjualan basreng. Oke. Sudah berapa lama berkegiatan? Kurang lebih 2 bulan. Oke. Tujuannya melakukan bisnis basreng secara berkelompok itu apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ini Pak, bisnisnya kita dari kelompok KKN. Kelompok KKN, oke. Ya, jadi kita menjual itu tujuannya kita supaya ada tambahan selain dari uang mengumpulnya kita nanti untuk kegiatannya kita di KKN Pak. Jadi kita lakukan penjualan itu. Dan berlangsung sampai sekarang. Oke. Jadi dasarnya mereka berkegiatan bisnis adalah karena kelompok KKN untuk mengumpulkan dana, kemudian bisa berjalan sampai sekarang. Nah jadi dari pendapat teman-teman kalian tadi itu sejalan dengan penjelasan dari para ahli, ya. Seperti yang disampaikan oleh Griffin di tahun 2007, Sukirno, ya, Hopper tahun 2008, ya, dan lain sebagainya. Yang mana pada intinya orang berbisnis itu adalah untuk mencapai keuntungan. Keuntungan seperti apa? Itu tergantung dari organisasi atau individu yang menjalankan kegiatan bisnis. Bisa dipahami? Oke.
Nah, ini ada namanya bisnis manufaktur, kemudian bisnis perdagangan, bisnis agraris, ya, bisnis ekstraktif dan bisnis jasa, ya. Nah, kalau manufaktur dia itu contohnya banyak. Seperti membuat produk yang mentah menjadi produk jadi, seperti membuat sepatu, ya, membuat elektronik, toh, dan membuat kursi dan masih banyak lagi. Ini dia yang umum, ya. Kemudian ada namanya bisnis perdagangan. Perdagangan. Nah, kalau kalian lihat warung-warung di pinggir-pinggir jalan itu, Indogrosir, Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Nah, dia itu termasuk jenis bisnis perdagangan. Ya, toko kelontongan, ya, dan sebagainya. Nah, ada lagi namanya bisnis agraris. Bisnis agraris ini, nah kalau kalian sering lihat atau ada punya keluarga yang berbisnis di bidang pertanian, perikanan, ya, peternakan, nah itu termasuk bisnis agraris dia atau kehutanan, ya. Nah, dan ada namanya bisnis ekstraktif. Seperti apa itu? Nah, di Kendari sekarang ini atau di Sultra secara umum itu banyak dia yang termasuk bisnis ekstraktif. Salah satunya adalah pertambangan. Nah, di sini kan di Sultra banyak daerah-daerah tambang yang baru dibuka kan. Nah, jadi itu dia. Kemudian ada namanya bisnis jasa, seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, ya, membantu orang dalam menyiapkan dokumen-dokumen secara print out, gitu ya. Nah, kemudian bisnis juga itu dibagi berdasarkan dari skalanya, skala, ya, skala. Nah, kalian kan familiar, administrasi bisnis ini familiar dengan kata-kata UMKM. Nah, UMKM, apa itu UMKM? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, toh? Nah, kalau kita mau kaji berdasarkan dari skala usaha, dia itu ternyata dibedakan atas dua. Dari omset dan dari segi asetnya. Ya. Jadi, usaha itu dia dikatakan mikro jika asetnya maksimal itu 50 juta. Dan omsetnya yaitu 300 juta. Bulantika. Kalau kita lihat dari skala, usahanya Bulantika yang termasuk usaha dalam skala yang mikro, kecil atau menengah? Mikro. Mikro, ya? Mikro, oke. Kenapa mikro? Karena pertama itu asetnya kita sampai 50 juta. Oke. Kedua, omsetnya kita itu belum sampai 300 juta ke atas. Oke, jadi nanti ke depan kalian sudah bisa bedakan. Oh, ini usaha dia termasuk skala yang mikro, kecil, menengah, dan besar, ya. Oke. Ya, kalau secara umum bisnis itu bisa berjalan kalau ada 4 elemen di dalamnya. Idealnya. Yang pertama, ada pemodal, ada manajer, ada pekerja, dan ada konsumen. Jika kita juga ingin berbisnis, itu ada beberapa aspek atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misal, salah satunya itu diantaranya, sini ada 4 ya. Yang pertama itu masalah keuangan suatu negara, kemudian juga masalah sosial budaya, kemudian masalah teknologi yang ada di wilayah tersebut, dan juga masalah hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena harus ada pertimbangan tentang bagaimana kondisi keuangan negara tersebut. Kalau negaranya lagi sementara jatuh, keuangannya jatuh, ya tidak mungkin kita berusaha di situ. Kenapa? Daya beli rendah. Iya toh? Kemudian bagaimana kita mau berusaha di wilayah yang misalnya teknologinya kurang. Ya toh, sekarang kan orang itu membeli dengan cepat, dari rumah bisa memesan. Tapi kalau teknologinya tidak memadai, jaringan tidak ada, ya toh, bagaimana kita bisa maksimalkan keuntungan? Ya kan? Kemudian juga bagaimana kita berwirausaha, memulai usaha, kalau produk yang kita tawarkan itu tidak sesuai dengan sosial budaya yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada namanya hukum. Ya, hukum ini atau regulasi itu menjadi pertimbangan besar. Ya, pertimbangan besar bagi para pelaku usaha. Kalau kalian ingat kutipan dari siapa itu, Basuki Cahayapurnama, ya, dia bilang masyarakat kecil tidak boleh lawan pengusaha. Pengusaha
jangan pernah lawan pemerintah. Kenapa? Karena pengusaha di bawah naungan pemerintah punya regulasi dia di situ. Gampang mematikan usahanya. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita memulai usaha harus memperhitungkan regulasi yang ada di negara tersebut. Bisa dipahami? Nah, jangan kita memulai usaha tapi bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada. Ya. Pada poin ketiga, kita akan bahas mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa artinya ini? Apa arti dari CSR? Tanggung jawab sosial dari perusahaan. Pentingkah perusahaan melakukan CSR? Apa pentingnya? Pertama itu Pak bisa membantu masyarakat sekitar. Bisa kasih contoh Pak? Silakan. Misalnya kayak di Murosi. Ah, Kan di sana itu mereka rusak, bisa dikatakan merusak lingkungan karena Ya. pertambangan. Mereka itu salah satu bentuk pertanggung jawab sosialnya itu pertama mereka itu mereka merekrut pekerjaannya itu dari sekitar situ dulu Ya. untuk membantu perekonomian di sekitar itu. Kemudian ada juga seperti kayak pendidikan. Ya. Kan itu membantu masyarakat yang membutuhkan yang mungkin ingin pendidikan tinggi tapi ekonomi tidak membantu Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, ada lagi, ya, bagus ya. Berikan aplaus dulu ke depannya. Nah, sementara CSR ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib sebenarnya. Wajib diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar kepada masyarakat. Ya, karena itu ada regulasinya. Diatur dia. Diatur. Kalau kalian baca itu ada namanya UU PT 2007 tentang CSR, di situ dibahas panjang lebar tentang seberapa penting itu CSR perlu ya dilaksanakan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Ya. Ya toh? Nah, terus bagaimana dengan usaha-usaha yang skalanya mikro? Seperti basreng. Apa tadi? Bakso goreng ya. Seperti apa tadi temannya? Bucket. Ya, atau yang lain-lain, atau warung-warung makan depan kampus ini. Perlukah mereka CSR? Kalau menurut pendapatku Pak, kayaknya tidak perlu karena Kenapa? pertama kalau mikro pertama biaya kita ini pasti terbatas. Nah terus kita itu tidak ada bahasanya kayak tidak ada hal yang kita dampak negatif dari yang kita lakukan. Jadi tidak perlu. Tidak ada dampak negatif. Kata siapa? Bagi lingkungan. Kata siapa? Nah, orang menggoreng kan punya polusi asap kan? Asap tuh. Orang menjual depan kampus, limbah-limbahnya. Ya tuh. Kan got jadi bau. Ya tuh. Kemudian orang menjual yang pinggiran-pinggiran itu, kan banyak sampah. Ya tuh. Nah, jadi perlu atau tidak? Tetap perlu. Tetap perlu, tapi dia skalanya kecil juga. Tidak mungkin kita mau jangkau untuk semua masyarakat. Tetap skala kecil, ya minimal kita bersihkan, kita punya lingkungan, tanggung jawab sosial. Ya toh. Nah, ini beberapa contoh-contoh ya. CSR yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. CSR dia banyak bentuknya. Investasi dalam bentuk lingkungan di masyarakat, pendidikan, pelatihan, kebijakan program ya, tanggung jawab terhadap lingkungan ya, dan juga perlindungan terhadap konsumen. Nah, kemudian yang terakhir di materi kita hari ini itu membahas tentang bisnis etik atau etika dari berbisnis ya. Jadi namanya orang berbisnis itu kan tadi tujuannya dua ya, mencari keuntungan ya, dan juga memikirkan bagaimana usaha tetap berkelanjutan. Tujuannya dari semua itu apa? Supaya memperoleh keuntungan yang maksimal ya. Tapi dalam prosesnya, dalam berbisnis itu ya tidak serta-merta kita melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Tapi dia dibatasi oleh etika. Ada etikanya dia. Ya, ada etikanya. Kenapa ini penting? Ya karena
Kalau orang berbisnis tidak beretika, ya pasti akan banyak penolakan dari masyarakat. Ya, akan banyak resisten dari masyarakat. Akan banyak resisten bahkan dari pegawai-pegawainya sendiri. Ya karena kenapa ya? Karena mungkin pembagian kerja tidak sesuai. Mungkin target-target dari setiap karyawan tidak adil. Satu besar, satu kecil, tapi bonusnya mereka sama, ya. Nah, jadi ini ya perlu etika dia. Kemudian, nah, secara etika, ya, dia itu terbagi atas 4 sebenarnya. Teori etika. Ada namanya utilitarianisme, kemudian juga deontologi, kemudian juga prinsip keadilan dan juga teori hak. Ya, teori hak. Nah, kalau yang pertama, utilitarianisme, dia itu fokusnya tentang masalah akhir. Artinya apa? Artinya bisnisnya itu bagaimana dia manfaatkan agar masyarakat itu sebanyak mungkin bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, ini beberapa penjelasan kita di hari ini tentang apa itu bisnis, ya, apa itu tujuan-tujuan bisnis, kemudian bagaimana bisnis kalau kita kaji dari segi skalanya dan bidang-bidangnya, kemudian juga beberapa elemen dalam bisnis, dan yang tadi kita sudah bahas tentang CSR dari bisnis, dan yang terakhir kita sudah bahas tentang etika dari bisnis. Nah, ini beberapa penjelasan utama di pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya akan membagikan tugas kepada adik-adik mahasiswa. Silakan, ini kelompok 1, ya, dan ini kelompok 2. Oke, kelompok 1 sudah selesai dengan tugasnya, dan kelompok 2? Oke, silakan. Kelompok mana yang pertama mau menyampaikan hasil identifikasi dari kasus yang telah saya berikan? Kelompok 2, silakan bacakan kasusnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nania Rizky Azara, perwakilan dari kelompok 2. Baik, studi kasus etika bisnis dan CSR yang kelompok kami pilih yaitu perusahaan Nestle dengan isu eksploitasi buruh anak dalam rantai pasok kakao pada tahun 2013. Pertama, kami mengidentifikasi perusahaannya terlebih dahulu, di mana Nestle adalah perusahaan multinasional asal Swiss yang bergerak di sektor makanan dan minuman, termasuk produk susu, coklat, kopi, dan makanan bayi. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen coklat terbesar di dunia dan banyak bermitra dengan petani kakao di Afrika Barat. Yang kedua, permasalahan etika dan sosial. Nestle ini menghadapi kritik global karena dugaan eksploitasi buruh anak dalam rantai pasok kakao, terutama di Pantai Gading dan Ghana. Laporan investigasi menyatakan bahwa anak-anak bekerja di ladang kakao dalam kondisi yang berbahaya, tanpa upah yang layak dan tidak mengenyam pendidikan, sehingga Nestle ini dianggap tidak melakukan pengawasan memadai terhadap praktik mitra petaninya. Masuk ke ketiga, yaitu analisis etika bisnis. Yang pertama itu dari sudut pandang utilitarian, yang dimana penggunaan buruh anak ini untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dianggap sama sekali tidak etis, karena lebih banyak kerugian sosial yang ditimbulkan, di mana terhambatnya pendidikan, risiko kesehatan, dan kemiskinan yang berkelanjutan dibanding manfaat keuntungan perusahaan. Yang kedua itu deontologi menurut Immanuel Kant, di mana tindakan Nestle ini dianggap melanggar privasi moral universal karena memperlakukan anak-anak sebagai alat untuk tujuan ekonomi atau keuntungan, di mana bukan sebagai tujuan itu sendiri. Meskipun perusahaan tidak secara langsung mempekerjakan mereka, membiarkan hal ini terjadi itu sangat melanggar etis. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan menurut John Rawls, di mana perusahaan ini tidak memperlakukan para petani dan anak-anak buruh secara adil karena mereka menerima manfaat ekonomi yang jauh lebih kecil dibanding risiko yang mereka hadapi. Padahal mereka ini adalah kelompok yang paling rentan dalam rantai nilai. Yang keempat itu adalah teori hak menurut John Locke, di mana hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi ini telah dilanggar. Nestle sebagai entitas bisnis global seharusnya menjamin bahwa rantai pasoknya ini tidak merampas hak-hak dasar ini, sehingga muncul suatu dilema etis di mana bagaimana Nestle menjaga efisiensi rantai pasok dan keuntungan perusahaan tanpa mengorbankan hak dan keselamatan anak-anak di negara berkembang.
Yang keempat itu ada tinjauan CSR, di mana yang pertama sebelum isu muncul, Nestle ini memiliki program Nestle Cocoa Plan yang bertujuan meningkatkan produktivitas petani dan kualitas biji kakao, namun belum sepenuhnya fokus pada isu eksploitasi anak. Sehingga kesimpulan yang kami lakukan yaitu kasus Nestle ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis ini tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan etika dalam proses produksi. Perusahaan global ini harusnya menjadikan etika sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar reaksi terhadap krisis reputasi. Oke, baik, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, jadi dari 2 poin tadi itu, dari penjelasan 2 kelompok tadi ya, dari analisisnya. Jadi memang berbisnis itu penting ya untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai keuntungan. Tapi kalau berbisnis tidak memperhitungkan CSR dan etika, ya pasti akan mengganggu operasi berjalannya kita punya bisnis. Kalau tadi TikTok bentrok sama apa? Ya regulasi pemerintah. Ya, Permendak tadi itu. Kalau yang Nestle bentrok sama apa? Sama dunia. Yaitu banyak dunia mengecam. Bagaimana caranya perusahaan besar tapi mempekerjakan anak-anak di pihak ketiga kan? Ya. Nah, jadi makanya ini dia faktor-faktor penting kalau kita ingin berbisnis. Perhitungan etikanya dan juga harus ada semacam CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Supaya tujuan tadi itu untuk melancarkan proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh setiap perusahaan supaya bisa berjalan secara maksimal. Oke? Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan terkait mata kuliah kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, satu orang saya minta berikan kesimpulan pada pertemuan mata kuliah kita hari ini. Silakan. Oke, Bulan. Silakan. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi bisnis sendiri itu merupakan aktivitas yang dilakukan individu maupun kelompok untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Tetapi tujuan bisnis tidak hanya sebatas keuntungan. Keuntungan jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai berkelanjutan bagi pelanggan dan masyarakat. Jenis-jenis bisnis sangat beragam, mulai dari tadi ada manufaktur, ada jasa, perdagangan, agraris, hingga ekstraktif. Dan dapat dibedakan berdasarkan skala usaha, mikro hingga besar atau UMKM yang bisa kita kenal. Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha perlu memahami lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti PDB, inflasi, sosial, teknologi, dan regulasi. Nah, selain itu, etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan membangun kepercayaan politik. Dengan memahami semua aspek tersebut, pelaku bisnis dapat mengambil keputusan strategis yang tepat dan bertanggung jawab. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi kasihkan aplaus kepada temannya. Ya, oke, dengan kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Bulan, ya. Maka pertemuan kita hari ini kita tutup dan insya Allah di pekan ke depan kita akan lanjutkan pada materi yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya. Nah, jadi ada satu kutipan yang sangat baik ya dari salah satu pelaku bisnis. Dia bilang, don't change, people do. If you don't change, if you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Ya. Artinya kita ini harus berubah. Berkembang terus. Kalau tidak berkembang, kita akan stuck. Orang stuck ya pasti dia begitu saja hidupnya. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.